Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Insyaallah sehat semua ya. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tanda baca titik. Oke, sebelum lanjut belajar, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, masih ingat materi pekan yang lalu pembelajaran tematik kita belajar tentang apa ya? Ya betul, kita belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital itu apa ya, dan kapan bisa kita gunakan dalam penulisan? Huruf kapital biasanya disebut juga huruf besar, dan penggunaan huruf kapital digunakan untuk penulisan pada awal kalimat, pada nama orang, pada nama hari dan bulan, pada nama tempat, kota atau negara, serta penulisan huruf awal pada nama agama, Tuhan dan kitab suci. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang tanda baca titik. Sebelumnya, Bu Tini akan bacakan teks ini ya. Silakan teman-teman simak di mana saja tanda baca titik digunakan. Bermain bersama. Setiap hari Minggu, aku dan teman-temanku bermain bersama di lapangan dekat rumah. Adi adalah salah satu temanku. Nama lengkapnya adalah M. Adi Prakoso. Biasanya setiap hari Minggu kami berkumpul di lapangan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat untuk bermain. Banyak permainan yang kami mainkan. Salah satunya permainan kesukaan kami adalah bermain benteng. Kami sangat senang sekali bisa bermain dan berkumpul bersama. Tapi selama pandemi kami tidak bisa bermain dan berkumpul lagi. Oke, dari teks bacaan tadi, ada yang tahu di mana saja tanda baca titik digunakan? Ya, dari teks tadi, salah satunya tanda baca titik digunakan di akhir kalimat berita. Ya, nih Bu Tini berikan contohnya. Siti pergi ke rumah kakek di Bogor. Titik ya, karena digunakan di akhir kalimat. Siti pergi ke rumah kakeknya di Bogor. Titik. Yang kedua, tanda baca titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Muhammad Yusuf disingkat menjadi M. Yusuf. Selanjutnya, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka yang menandakan waktu, jam, menit, dan detik. Contohnya, pertunjukan sirkus akan dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Atau ayah berangkat kerja pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Ya, memisahkan antara jam dan menit. Bisa juga memisahkan antara jam, menit, dan detik dengan diberi tanda titik. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, ayah memberikan uang kepada adik sebesar Rp5.000. Nah, Rp5.000 penulisannya harus menggunakan titik karena Rp5.000 termasuk bilangan ribuan. Jadi penulisannya adalah Rp5.000. Nah, sekarang kali kita latihan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar dalam penulisan pada sebuah teks. Nih
Ini teksnya. Yuk kita coba untuk latihan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik. Hari Senin, ayah akan pergi ke Bandung untuk dinas kantor. Ayah berpesan kepadaku dan adikku, Doni, untuk rajin belajar. Oke, di manakah tanda titik digunakan dan huruf apa saja yang harus menggunakan huruf kapital? Ya, tadi disebutkan nama hari di awal kalimat. Nama orang, nama hari, bulan, tempat, kota, negara, itu penulisan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Di sini berarti hari menggunakan H besar di awalnya. Senin menggunakan huruf besar pada huruf S. Kita lihat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik pada penulisan yang benar. Hari, H-nya besar, Senin, S-nya besar. Ayah akan pergi ke Bandung, B-nya besar karena nama tempat, untuk dinas kantor, titik, karena di akhir kalimat. Di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya. Ayah, A-nya harus besar, berpesan kepadaku dan adikku, Doni, D-nya huruf besar karena nama orang, untuk rajin belajar, titik. Diberi tanda titik karena pada akhir kalimat. Itulah contoh penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada penulisan teks bacaan. Oke, tugas teman-teman di rumah. Oke, silahkan teman-teman tuliskan cerita pengalaman teman-teman dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar dan sesuai pada penulisan cerita pengalaman kalian. Silahkan teman-teman kerjakan di worksheet tematik. Oke, untuk tugas yang sudah selesai bisa teman-teman kirim atau upload ke GCR. Oke, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai tentang tanda baca titik dan huruf kapital. Insya Allah kalian paham ya, dan bermanfaat ilmunya hari ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada video pembelajaran tematik berikutnya. Butini akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi